Aduh, Pak Polisi gimana itu ya aturan hukumnya ya? Begitu. Tanggal 5 pelaksanaan penggeledahan. Yes. Surat perintah penggeledahannya tanggal 6. 6. Dan itu kita ada CCTV. Keren Pak Polisi. Itu bentar dulu, gua mau nanya. Itu Polda Jatim atau Polres Jember? Itu. Oh, ada nikah. Nanya itu. Bentar dulu. Apakah pernah? Bentar. Udah jangan banyak-banyak biar penasaran. Jadi, lu jawab iya atau tidak aja. Yes. Ya, apakah si korban ini yang di BAP itu yang diduga dinikahi sama Bayu? Yes. Benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sangat berkasih. Jangan lupa ngopi. Mana kopian tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Apa kabar? Alhamdulillah, tamam. Tamam ya. Tamam. Nih buat kalian yang belum tahu nih, tolong perkenalkan diri Anda. Bahasa gue. Iya. Al-Fakir Nurul Jamal Habaib Nurul Jamal Habaib dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas. Oh, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas. Oke guys, sebelum kita mau tanya-tanya sama beliau, gue mau prolog dulu. Artinya kedatangan gue ke Jember untuk mencari fakta, bukan hanya dari media. Itu alhamdulillah 2 hari ini kita akan terus buktikan dan kita terus mencari fakta. Bahkan ada beberapa fakta yang mungkin kita akan keluarkan nanti. Ya, karena kita melihat di sini nih kita menghormati proses hukum. Nah, beliau ini adalah pengacara Fahim Mawardi. Ya, oke lah. Gue takut nanti gue kalau pakai kiai, pakai gus framing lagi. Enggak, Fahim soal aja gitu Fahim ya. Ya, itu kan kiai, gus itu gelar kemasyarakatan. Betul sekali. Iya kan? Iya benar, gelar kemasyarakatan yang ya udah. Jadi beliau pengacara Fahim Mawardi yang ditersangkakan sebagai tersangka pencabulan. Oke. Dan ada berita juga yang mengatakan pengacaranya mengundurkan diri. Ini jadi pertanyaan, ini pengacara kok ada yang mengundurkan diri. Jadi biasanya yang terjadi itu guys, itu ada ketidakcocokan antara klien dan pengacara, lalu pengacaranya diberhentikan. Bisa juga begitu. Nah, dari antum yang ada di sini, gue mau langsung dulu pertanyaan pertama. Itu pengacara mengundurkan diri atau dicabut kuasanya? Nah, informasi yang Anda dapat dari keluarga bahwasanya kita fokus sama antum sudah tidak menggunakan jasa siapapun. Ya berarti dicabut kuasa. Versi keluarga. Versi keluarga, iyalah versi keluarga begitu ya. Mau versi apa? Artinya jadi ya, lihat ya bagaimana framing berita itu sangat masif ya. Artinya pengacara dicabut kuasa, tapi berita mengatakan mengundurkan diri. Padahal ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda antara mengundurkan diri sama dicabut kuasa gitu ya. Itu sangat berbeda. Yang pertama, framing pertama kita alhamdulillah dari pihak keluarga mengatakan dicabut kuasa, dan itu masalah pengacara itu nanti kita akan pengacara yang kemarin tunggu Pak, insya Allah Bapak bakal terkenal dari channel gue. Ya nama-namanya sudah ada dan kesaksian orang-orangnya juga sudah ada. Nomor rekening juga sudah ada, itu ada, karena kita akan mengungkap fakta. Kita bukan orang yang mau berbicara hanya lewat
framing media nggak mau. Ya, jadi Pak pengacara nanti siap-siap deh ya, kita bisa wawancara. Oke. Sekarang ini Fahim udah ditahan. Ya. Menurut antum sendiri, proses penahanannya itu gimana sih sebenarnya? Nah, jadi ada cerita karena pertanyaannya proses penahanan, otomatis harus ada kronologi. Iya benar. Tentang bagaimana aturan apakah sudah dilaksanakan atau tidak oleh polisi. Minta maaf, gue potong. Kata-kata kronologi dan skenario itu mirip. Nah, kejadian banyak. Skenario dijadiin kronologi itu banyak. Jadi ini bukan kronologi terhadap kejadian yang ada di BAP, tapi kronologi bagaimana Gus Fahim ini dipanggil, kemudian ditetapkan tersangka, kemudian ditahan. Nah, itu karena saya mau tahu. Saya tidak sepakat dengan adanya penangkapan walaupun ada surat penangkapan itu. Al-Fakir tanggal 16 ditunjuk oleh keluarga untuk mendampingi sebagai tersangka nih. Sebagai tersangka. Oke, siap. Saya dampingi dan pada waktu itu pertanyaannya normatif dan bahkan yang menjurus kepada korban ini pun saya pikir tidak ada. Jadi datar-datar saja. Cuma ketika pulang Al-Fakir ditelepon oleh keluarga ini tidak bisa pulang katanya. Loh, ujuk-ujuk keluar yang namanya surat penangkapan dan penahanan. Dari situ ada yang janggal. Ki Fahim ini dipanggil sebagai tersangka, duduk memberikan keterangan BAP dengan sangat kooperatif. Kapan ditangkapnya? Iya. Kok tiba-tiba ada surat penahanan? Yes, dan yang paling sangat membuat saya curiga, Sprint itu memerintahkan 40 lebih penyidik. Wow. Untuk penahanan dan penangkapan itu tadi. Ini saya pikir, yakin di penyidik mau kerja untuk ini aja, saya bilang. 40 penyidik Lebih. Waduh, udah kayak teroris aja. Iya. Terus lanjut. Akhirnya udahlah ditahan, kemudian langsung kepagiannya saya datangi keluarga, saya minta keterangan-keterangan. Memang banyak sekali yang janggal, dimulai dari awal laporan tanggal 5. Di tanggal 5 pula ada segerombolan orang yang menurut saya itu polisi, karena kita punya bukti CCTV melakukan pengacak-acakan di rumahnya gitu. Baru tanggal 6-nya baru ada yang namanya surat perintah penggeledahan. Aduh, Pak Polisi gimana itu ya aturan hukumnya ya? Tanggal 5 pelaksanaan penggeledahan. Yes. Surat perintah penggeledahannya tanggal 6. Dan itu kita ada CCTV. Keren Pak Polisi. Itu bentar dulu, gua mau nanya. Itu Polda Jatim atau Polres Jember? Kalau dari dari seragamnya jelas itu anggota polisi Polres Jember gitu. Oh, Pak Kapolres Jember sehat. Kok bisa gitu Pak anggotanya? Iya, gue bingung. Jadi gimana? ketika saya tanya ke ke keluarga, itu dari anggota kepolisian Polres Jember. Oh ya sudah. Nah, kalau begitu, wah ini kita lakukan upaya hukum pastinya, namanya pra peradilan sesuai dengan pasal 77, pasal 33 itu. Nanya keluarga, bagaimana ini nanti kalau sampama polisi berkelit bahwasanya ketika dilakukan penggeledahan itu atas permintaan istrinya untuk faktor keamanan. Jadi saya jawab sama keluarga, nah kalau gitu saya request aja tuh, kebetulan ada akikah kan di rumah, saya minta tolong Pak Polisi sembelihkan kan gitu kan. Kalau saya takut ini ada apa-apa kan. Iya. Tidak gitu juga. Sebentar dulu. Sebelum masuk ke aturan ya. Ini kalau aturan sih udah kelihatan banget tanggal 5 digeledah, sprint penggeledahan tanggal 6. Iya. Wah, itu yang geledah. Wah. Ada lagi nih. Bentar, belum. Gua ngomong kali. Ini masih greget nih. Jangan, sabar dulu. Itu yang geledah polisi sama istrinya. Yes. Apa kepentingan istrinya ya? Nggak tahu juga. Nah, apakah Pak Polisi, Pak Kapolres, apakah dalam penggeledahan itu memang harus didampingi istri yang bersangkutan? Allah Pak. Tapi intinya ketika seorang polisi banyak itu masuk kemudian mendobrak ada kita videonya. Nah, setelah ini bisa blur dikit lah ya. Jangan, pokoknya ada ya. Ada, yang penting lu udah jamin ada. Selesai. Ada. Mendobrak kemudian nggak tahu kita apa yang di mana itu di mana kejadian? Di rumahnya Ki Fahim tentu. Di pondok. Oh. Gitu. Oke, lanjut. Itu dalam konteks penggeledahan, dalam konteks penyitaan. Penyitaan.
Karena ada serangkaian barang-barang itu yang disita. Informasinya demikian. Yang saya lihat fakta ini, saya bercerita fakta. Ketika ada surat, tapi suratnya bukan pemberitahuan penyitaan. Harusnya penyitaan itu harus penetapan ketua pengadilan. Ini tidak. Penyerahan surat acara penyerahan barang-barang. Jadi Ki Fahim menyerahkan barang-barang ke polisi untuk disita. Bunyinya surat begitu. Saya juga. Keren lo ini hukumnya ya. Keren. Baru dengar gue. Keren. Iya. Jadi saya bilang, ini gimana ini, ada nggak penetapan penyitaannya dari ketua pengadilan? Kok ini malah yang bersangkutan yang bertanda tangan di bawah ini Ki Fahim menyerahkan barang-barang itu, terus ada keterangan di bawah barang-barang tersebut diserahkan untuk disita gitu. Diserahkan untuk disita. Kalau disita nggak perlu diserahkan. Cuma penyitaan itu ngambil paksa. Iya, upaya paksa penyitaan. Kalau menyerahkan ya nggak perlu disita. Gua kasih lu. Ini Pak Kapolres gimana? Pak Kapolres nanya doang, gua Pak Kapolres ya nanya kan, boleh kan ya? Boleh. Saya kan mengajukan pra peradilan bukan bentuk antipati saya ke polisi, tidak, bentuk pertanyaan saya. Iya. Dan ini kalau ada ke polisi mau nanya ke siapa? Iya betul. Nah, mungkin saya nanya ke. Betul. Jadi ada proses hukum yang janggal lagi nggak nih? Untuk itu di tanggal 3 kita akan bedah secara komprehensif. Oke guys, buat kalian kan kemarin gua udah bilang tanggal 3 itu insya Allah akan ada pra peradilan. Betul ya? Betul. Yang di mana itu? Di Pengadilan Negeri Jember. Di Pengadilan Negeri Jember. Kita akan tetap mengawal itu, oke? Sekarang kita mulai masuk ke rasa penasaran netizen. Yes. Ya soalnya kita ini berhadapan sama framing netizen. Jujur aja Ustaz. Iya, siap. Ya, jujur aja bahwasannya gue nih sudah antipati sama hukum sebenarnya. Ya, banyak contoh kasus yang kita lihat. Bagaimana seorang Habib Rizik hanya mengatakan saya baik-baik saja, kena vonis 4 tahun. Iya kan, Habib Bahar banyak. Jadi ini udah wajar, dan ini kita sedang mengikuti persidangan Gus Nur tadi di Solo. Ya, kalau itu proses hukumnya. Cuman di sini yang paling penting adalah sekarang ini opini publik. Iya, betul. Ya, opini publik. Gue mau nanya nih. Itu yang ngelaporin siapa sih? Istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Itu yang harus kita boleh dulu. Korbannya? Yang melaporkan, yang disematkan pasal tentang kekerasan kekerasan seksual dan juga kekerasan seksual. Ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Kekerasan seksual dan perlindungan anak. Yang itu dikonotasikan oleh media menjadi pencabulan. Oke. Apakah istrinya merasa dicabulkan? Kan pelapornya dia nih. Tidak ada. Lah, jadi pencabulan itu kepada siapa? kepada anak-anak. Anak-anak. Mau tanya nih, kan antum sudah pegang BAP-nya? Ya, pegang. Pegang ya? Pegang. Di BAP itu ada berapa korban? 1 yang mengarah kepada bentar. Iya. Jadi kan enak gue berantem sama dia nih. Ada gini. Awal kan heboh sekali. Oh, Kiai mencabuli 15 orang. Iya, 11. Turun 8. Ini turun 4. Ternyata di BAP setengah. Karena tidak ada yang menjurus terhadap perbuatan yang bersifat cabul. Jadi saya bilang setengah lah. Iya. 1 orang. Sebentar dulu. Pertama 15. Iya. Iya, gue sempat ngelihat 11. Iya. Terus turun 8. Sekarang kalau fakta BAP-nya 1. separuh saya. Oh, sepak. Ini gimana? Lu bayangin tuh bahayanya framing media nih. Bahayanya framing media. Ini media-media yang memberitakan itu kalau ini pengacara mau mengambil tindakan hukum, kalian harus ngasih hak jawab itu. Betul. Kita berbicara sesuai dengan fakta hukum. Fakta. Iya. BAP itu kan produk. Iya. Kita minta turunannya. Iya, wajib. Pengacara harus tahu itu. Enggak. Yang melaporkan istrinya. Korbannya siapa? Dalam BAP. Iya, dalam BAP. Inisial AN 1 itu. 1 aja. Posisi AN ini santri atau orang luar? Ustadzah. Bukan santri, bukan orang luar. Ustadzah di situ. Guru tugas. Guru tugas ya. Apakah dia nginep di pondok? Nah, kalau itu kan karena ditugaskan di sana sehingga mungkinnya. Iya, ini perlu gua nanya. Ada kemungkinan mungkin di pondok. Oke, ada kemungkinan. Usianya berapa? Usianya AN ini sekitar 19-an. 19.
Udah cukup dewasa. Dewasa. Cukup dewasa, ya. Sudah cukup dewasa. Oke. Apakah AN sendiri dalam keterangannya sudah ada bahwasannya dia merasa jadi korban? Nah, ini yang paling penting pertanyaannya. Bahwasanya saya fokus kepada BAP. Di BAP itu sebenarnya tidak ada yang menjurus kepada, bahkan lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansi, izin pesantren atau yang tidak substansi lah kan gitu. Nah, terkait AN ini ditanyakan apakah pernah melakukan yang namanya pernikahan dan lain sebagainya dengan Kifahim begitu. Gitu aja. Jadi si AN ini sendiri, itu nggak ada pernyataan terbuka bahwasanya dia korban gitu. Ada. Loh, kok bisa Fahim ditahan? Bahkan AN ini nelpon kita minta tolong. Saya minta perlindungan. Saya apa namanya? Berarti AN ada kemungkinan diintimidasi gitu ya? Dalam tanda kutip ya? Di dalam tanda kutip. Betul. Karena sampai minta perlindungan. Betul. Iya. Betul Iya. sekali. Karena dia merasa ketakutan, shock dan lain sebagainya. Iyalah. Diancam-ancam. Ada ya? Bahasa iya itu keluar dari AN sendiri. Saya diancam oleh apa namanya? Ada lah. Pihak-pihak yang mengancam. Ngopi lu Pak. Begitu. Ya, jadi AN sendiri tidak merasa jadi korban. Tidak merasa jadi korban. Pertanyaan besar buat Kapolres Jember. Siapa? Iya, enggak, maksud gue apa urgensinya Fahim ditahan dengan laporan istrinya yang katanya korbannya di media itu ada yang bilang 15, ada yang bilang 11, ada yang bilang 8, bahkan sekarang di BAP 1. Yang mana korban tersebut di BAP pun tidak ada pernyataan yang merasa dirinya sebagai korban. Lalu apa kepentingan istrinya Fahim sampai difasilitasi seperti itu ya? Nah, itu saya yang tidak habis pikir, dan ini secara sangat maraton sekali kan, tanggal 5 laporan naik ke sini, kemudian tersangka, kemudian dan sangat maraton. Ya, itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar, apa dasar hukum kepolisian Resort Kota Jember menetapkan Fahim sebagai tersangka yang ditahan, sementara BAP-nya itu pelapornya adalah istrinya, yang jadi korban adalah AN, sementara AN sendiri tidak ada pernyataan dalam BAP itu yang mengaku sebagai merasa dikorbankan gitu, nggak ada. Lalu di BAP-nya Fahim ya? Iya, di BAP-nya nggak ada. Lalu urgensinya apa Pak ditahan? Nah itu pertanyaan. Oke, saya akan jawab. Oke, siap. Jadi gini, mungkin normatif saja karena saya tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif. Iya. Tapi kalau kita jawabannya normatif, maka yang kita pegang adalah dikhawatirkan untuk melarikan diri, mengurangi perbuatan merusak barang bukti. Tapi itu pun ada syarat objektif dan subjektif kan begitu. Dan itu pun menetapkan tersangka dan menahan itu didasarkan dengan 2 bukti permulaan. Dua bukti permulaannya cukup. Nah, untuk ke arah 2 bukti permulaan yang cukup ini apa? Visum sudah ada belum? Nah, visumnya kita Kamis ini kita akan minta. Oke. Saya mau nanya nih, ke arah 2 bukti permulaan itu kan mestinya ditahan setelah hasil visum keluar dong? Yes. Ini hasil visum belum keluar? Waktu press release, jangankan visum deh, waktu press release saja tidak disebutkan nama korbannya. Loh. Jadi Polres ini press release sudah. mau pakai press release Pak Polres? Aduh, nggak ada nama korban? Nggak ada. Siapa? Inisial aja, inisial nggak ada. Iya, makanya inisial aja nggak ada, apalagi ini untung. Oh iya, inisial aja nggak ada. Inisial aja. Nggak, jadi gue jadi penasaran ini si pelapor ini hebat banget bisa bikin Pak Polisi begini loh. Hebat sekali. Iya, hebat banget, serius. Makanya akan kita bedah itu, kita akan uji. Untuk kita sayang kepada Polri. Ini yang sampai pada hari ini, alhamdulillah, kami akan terus mengamati karena bagi kami no viral no justice. Yes. Ya, kita harus tahu. Enggak. Saya sependapat. Iya, dan ini andai kata resiko itu adalah kematian gue, demi Allah gue mau mati membela yang begini karena gue cinta sama hukum di Indonesia. Artinya aparat penegak hukum, ayo dong jalankan hukum gitu. Betul. Kalau memang Fahim salah ya hukum. Salah. Iya, hukum. Salah, gas. Tapi kalau seperti ini kan BAP dari mulai korban 15, 11, sekarang 1 ternyata. Iya, di BAP-nya
pemeriksaan tersangka sama. Surat penyitaan, surat penahanan yang ini jadi upaya hukumnya akan ke pra peradilan. Dan ini kan begini, andai kata aparat penegak hukum ini memang diduga ada kelalaian mungkin. Ya kita nggak mau menuduh ya, nggak bisa menuduh. Cuman kita kan punya koridor hukum. Ya kita berbicara bukan berbicara kayak buzzer media sosial, beda. Beda. Kita berbicara dengan koridor hukum. Kita podcast ini gua buat karena gua cinta hukum. Betul. Ya ini bukan podcast yang asal gitu untuk opini, enggak. Ini dengan koridor hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana setiap rakyat itu punya kedudukan yang sama di mata hukum. Nggak peduli apa partainya, nggak peduli apa sukunya, nggak peduli apa profesinya. Dan polisi adalah ujung tombak untuk penegakan hukum. Nah kalau polisinya seperti ini, kami mau lapor kemana? Itu pertanyaan buat antum. Jadi polisi ini adalah garda untuk para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Garda terdepannya polisi adalah propam tentunya. Propam berarti kalian akan mungkin mencari jalan untuk ke propam ya? Betul, kita sudah susun. Sudah ya? Termasuk korban-korban yang telah saya mengkuasakan kepada kita. Karena ada yang anak-anak nih. Nah ini bentar dulu tapi akan ke propam. Nah sekarang kita masuk ke masalah visum ya? Yang di visum berapa orang? Informasi yang saya dapatkan ini berdasarkan fakta ya? 4 orang. 4 orang. Apakah NA termasuk yang di visum? NA termasuk yang di visum. NA termasuk yang di visum. Oke. Hasil visumnya kita belum dapat. Ada konfirmasi dari pihak penyidik kapan kira-kira visum? Kamis kita akan ke penyidik karena kalau kemarin kan kita bertindak atas nama tersangka. Kalau sekarang kan korban semua mengkuasakan kita. Ya kita minta berhak. Oke, bentar dulu. Berarti 4 orang yang di visum sudah menyerahkan kuasa sama antum? Exactly. Oke. Kalau gitu boleh nggak nih ya? Ini diterang-terangan gua ngomong. Tapi nanti aja deh buat rahasia. Iya. Ada sesuatu ketika ini disampaikan ya kasihan. Kasihan ya. Jangan kita tetap menghormati hak-hak para korban ya. Oke. Jadi kesimpulan Ustaz, kesimpulan kira-kira pra peradilan besok jam berapa? Jam 9. Ini lagi. Apa? Saya mau. Iya, enggak apa-apa. 10 lagi juga enggak apa-apa, Bu. Enggak kan udah 6 dari tadi sampai. Iya. Nah, penetapan hari sidang atau PHS. Selama saya melakukan upaya hukum pra peradilan itu paling lama 5-6 hari udah sidang. Nah, ini luar biasa aja. Saya enggak tahu ya. Kenapa sampai 2 minggu penetapan hari sidang? 2 minggu kita daftarkan itu sampai mau sidang Jumat ini Mas. Aduh, jadi penasaran sama hakim gue. Itu kejanggalan lagi. Ya, menurut saya bukan kejanggalan, cuma something different. Iyalah, janggal lah, nggak apa-apa juga. Janggal itu kan nggak mesti salah gitu. Iya, betul. Aneh itu bukan mesti buruk kan gitu. Ya memang aneh gitu, ada keanehan. Pengalaman saya ini yang paling lama. Iya. Jadi keanehan-keanehan ini dari mulai jumlah penyidik 40 orang lebih. Iya, terus masalah penyitaan. Terus ada dobrak-mendobrak. Iya, penggeledahan. Ya, itu terjadi tanggal berapa? Tanggal 5. Suratnya tanggal 6. Keren. Ya, jadi kesimpulannya Ustaz, kita tunggu hasil tanggal 3. Dan kita akan terus kawal Ustaz. Betul, dan kita akan uji nanti. Iya. Pra peradilan ini untuk menguji sarana koreksi kita kepada penegak hukum agar ke depan, ayolah. Iya. Masyarakat ini. Apa sih Fahim ngapain sih? Ini framingnya media gila. Serius bilang 11 pencabulan ini. Padahal di BAP 1 yang mengarah kepada korban. Iya, mengarah kepada korban. Dan itu bukan kata-kata cabul ya? Bukan. Nggak ada pengakuan dari korban. Nggak ada korban nggak ngaku cabul di sana. Nggak ada. Jadi. Ya kata cabul itu dari mana? Itu. Jadi si Gus Fahim ini diperiksa. Apakah mengkonfirmasi apa terjadi tidak pernikahan itu? Oh ada nikah. Nanya itu. Bentar dulu. Apakah pernah? Bentar. Udah jangan banyak biar penasaran. Jadi, lu jawab iya atau tidak aja. Yes.
Ya, apakah si korban ini yang di BAP itu yang diduga dinikahi sama Fahim? Yes. Nah, ini buat Fahim nih, gua ngomong buat Fahim dan semua laki-laki. Makanya jadi bini istikharah. Dan kalau mau poligami mending ngomong dari awal. Nah, jadi udah lu nyangkut aja. Jadi sebentar dulu, yang lapor istrinya, yang korban ini yang diduga dinikahi oleh Fahim. Diduga dinikahi oleh Fahim, bener ya? Betul. Jadi ini emburu, marah, marah terus lapor. Oh, kan gue udah kerasa dari konten gue awal. Emang kalau masih suami istri sih mami papi biasanya. Iya, begitu suaminya nikah lagi bisa jadi anjing babi emang ya. Tapi ini yang perlu dikonfirmasi, bisa dikonfirmasi ke keluarga bahwasanya sempat mau terjadi perdamaian dari pihak sana, itu ada meminta tawaran-tawaran sejumlah nominal dan Ada itu? konfirmasi sama keluarga. Ada, jadi dijadiin duit. Itu dan juga diminta agar pesantren itu ditutup, tidak boleh ada orang Madura di situ. Mes gue. Ada yang lain. Ini kalau gua terusin Ustaz, aduh. Ini apa lagi? Ini baru prolog Ini prolog, kalau akan banyak ini, tenang aja lu. Gue tetap akan mengawal kasus ini. Gue gak peduli lu mau caci maki, mau serah lu. Rakyat Indonesia harus tahu fakta kebenarannya. Bicara soal proses hukum ada orang hukumnya. Dan kami bukan orang-orang yang ingin melanggar hukum. Gue sebagai influencer, sebagai YouTuber ya, yang punya rasa empati terhadap kejadian ini. Karena beritanya jahat banget. Jahat beritanya. Ya, cabul. Belasan santri dicabuli. Ternyata faktanya di BAP, fakta loh ini. Fakta. Nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan dikatakan cabul sebelum ada visum. Visum sampai hari ini belum diterima ya? Belum. Oke, ada yang mau disampaikan deh? Baru gua closing statement. Itu yang pertama, jadi janganlah kita asbun, termasuk tokoh-tokoh pun jangan asbun, itu menurut saya. Tokoh-tokoh asbun menyatakan ini begini. Catat aja. Ya. Nih ya, minta maaf, gua saran aja sebagai saudara. Catat semua tokoh yang pernah asbun. Iya. Catat di media, medianya catat, tokohnya catat. Jangan berhenti tindakannya, harus dikasih pelajaran. Betul, bahkan ada salah satu tokoh yang ada labelnya kiai mendesak untuk hukuman mati. Mana ada pasal yang disematkan itu hukuman mati gitu, Pak? Kiai. Iya. Catat namanya, kita akan terus berjuang. Nggak berhenti. Betul. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Itu. Jadi janganlah sebelum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Jadi jangan samakan hak-hak seseorang dengan yang terpidana. Dolim antum-antum itu. Jangan. Apalagi antum-antum pakai kopiah dan lain sebagainya. Nah. Jangan. Iya. Ayo silakan closing statementnya sayangku. Jadi itu. Oke guys, jadi begitu konten gua kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengacara ini insya Allah istiqomah. Dan gua doain juga gua mudah-mudahan tetap istiqomah menyampaikan kebenaran. Dan insya Allah sekali lagi gua pastikan gua nggak akan pernah peduli sama caci maki kalian. Gua nggak pernah akan takut sama intimidasi kalian. Karena bagi gue menyampaikan kebenaran itu sebuah cita-cita kemuliaan. Dan andai kata kematian harus gua dapati hanya untuk demi menyampaikan kebenaran, demi Allah, itu cita-cita gue. Jadi kalau ditanya Ustaz, kenapa gue melakukan ini semua? Karena cita-cita gue mati dalam perjuangan, dalam kebenaran. Terima kasih Pak Lawyer. Makanya saya pakai baju Jepang, ya. Ada filosofinya. Apa itu? Ish kariman amut syahidan. Jepang dari mana? Jepang dari mana yang begitu? Udah guys, gue suka amat ya. Artinya langkah hukum tetap akan diambil, pra-peradilan tetap akan ada. Tadi fakta-fakta yang udah disampaikan adalah mulai penetapan, penggeledahan, dan yang paling utama adalah gue paling senang banget. Ternyata pelapor itu istri, yang korban itu ternyata yang diduga dinikahi. Bener gue, guys, gue kasih tahu dulu. Buat para cowok nih, udahlah kalau mau poligami terang-terangan deh ya, terang-terangan. Udah. Dan kalau mau cari bini isi koro, emang mantan suka begitu. Masih cinta, Abi papi. mami papi.
sudah selesai, nikah lagi, anjing babi. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu crunch di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.